إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu-ibu sekalian jamaah BKF yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti semakin mendekatkan diri kita ke dalam surganya Allah Ta'ala sehingga kita termasuk orang-orang yang akan menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sudut teladan harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, sebelum kajian kita mulai, ini ada permintaan dari Ustadz kita, Ustadz Zuhair Umar. Harusnya beliau hari ini mengisi, tetapi karena kondisi ibunya yang di Jember sedang sakit, maka beliau tidak bisa datang. Maka pada hari ini kita sama-sama mendoakan ibu beliau agar diberikan kesehatan, kesembuhan, dan kemudian pahala dan diampun dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Mari kita berdoa bersama dengan baca Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shfiha anta syafi ishfiha shifa anta syafi fa innahu la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ajurha fi musibatiha Allahumma ajurha fi musibatiha Allahumma ighfir laha warhamha Allahumma ighfir laha warhamha warfa' anha maradaha Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ajur fi musibataha Allahumma ighfir laha warhamha warfa' maradaha Allahumma ighfir laha warhamha warfa' maradaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada ibu dari Ustaz Zuhair Umar dengan kesembuhan yang tidak membawa efek samping. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala dengan musibahnya, diberikan ampunan dari musibah tersebut, dan kemudian diberikan rahmat Allah Ta'ala dan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatan sebagaimana semula. Allahumma amin. Baik, itu mudah-mudahan kita yang mendoakan pun dijauhkan dari Allah dari berbagai macam penyakit, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan dengan kajian kita tentang menjadi orang yang beruntung, ya. Baik, kita akan bahas tentang orang yang beruntung itu dari surat Al-Asr, okay? Apa mungkin surat Al-Asr, ya? Ini adalah surat yang paling sering dibaca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk dengan kesabaran. Dalam ayat ini Allah bersumpah tentang waktu.
Nah, waktu ini yang sebutkan adalah waktu di dunia, ya. Karena memang di dunia inilah yang ada waktunya. Kalau di apa namanya, di alam barzah, di alam akhirat, maka tidak ada dimensi waktunya. Kenapa? Jadi begini, kalau di alam barzah ada dimensi waktu, berarti begini, yang matinya paling akhir paling seneng ge, kalau dosa kan baru mati sebentar langsung kiamat, berarti kan dekat banget ini. Kalau yang meninggalnya sudah lama sekali kayak Fir'aun begitu ya, itu siksaannya lama sekali. Tetapi kalau di alam barzah, baik sebentar atau sebentar atau lama, itu bukan karena waktu kita seperti di dunia, tetapi karena apa namanya? Karena rasanya bagaimana? Kalau dia mendapatkan nikmat dari surga, kesannya baru kemarin nih meninggalnya. Tapi kalau dia mendapatkan siksa dari kubur, maka meskipun sebentar pun rasanya sangat lama. Ya, makanya di alam barzah di hari kiamat nanti dalam hal disebutkan bahwasannya Allah akan mendatangkan kematian dan menyembelihnya. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah memutuskan dimensi waktu sehingga di hari kiamat sudah nggak terhitung waktunya, nggak ada akhirnya, tidak ada. Kita kenapa di dunia ada waktu? Karena ada akhirnya. Kalau di akhirat tidak ada akhirnya berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Contoh, surga yang nggak ada akhirnya. Neraka juga tidak ada akhirnya sudah kehendak Allah Ta'ala. Meskipun memang ada sebagian ulama tapi ini pendapat tidak bisa digunakan ya. Yang mengatakan adalah yang kekal hanya surga. Neraka tidak kekal. Tapi ini pendapat yang apa namanya mungkin syad. Pendapat yang apa namanya syad itu artinya menyimpang, berbeda dari kebanyakan para ulama, dan ini sebagai wawasan saja. Tetapi yang lebih benar adalah bahwa surga pun kekal, neraka pun juga kekal. Tetapi kekalnya surga dan neraka ini ada sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Jadi sampai waktu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Nah, wal asri ini lebih kepada kehidupan di dunia. Ya, makanya wal asri di masa, maksudnya masa seseorang di dunia. Ya. Innal insana, sesungguhnya manusia kebanyakan mereka dalam kerugian. Karena apa rugi? Kan begini nggih. Jadi dikatakan rugi adalah karena masa di dunia sangat sebentar. Tapi kalau tidak bisa menggunakannya, celakanya selamanya. Maka dikatakan rugi kalau nggak bisa menggunakannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikatakan tidak merugi atau yang beruntung, yaitu illalladzina amanu, yaitu orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati. Ini orang yang dikatakan beruntung oleh Allah Ta'ala, yaitu beriman, beramal soleh dan apa namanya saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kita jelaskan tentang wal asri, tentang hidup manusia di dunia. Ya, hidup manusia di dunia sangat sebentar. Ya, dalam surat An-Nazi'at dikatakan bahwa manusia itu seperti hidup di dunia itu seperti pagi hari saja, antara ba'da subuh sampai matahari terbit, atau sore hari, dari sejak ba'da asar sampai dengan maghrib. Ini dalam surat An-Nazi'at nggih. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Surat
An-Nazi'at ayat 46. Jadi orang-orang nanti orang-orang yang di hari kiamat nanti melihat ketika dia di dunia kayak sebentar sekali ternyata dibandingkan dengan akhirat yang mereka alami nanti, ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa ayatnya menjelaskan bahwa dunia itu perbandingannya satu hari di dunia akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ini di di surga. Di surga itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau usia kita 62 tahun, hanya 1,5 jam saja usianya. Kalau satu hari selama 1000 tahun. Ya. Ada yang lebih banyak lagi. Yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar adalah satu hari seperti 50.000 tahun. Ya, jadi usia kita 70 tahun itu hanya di padang mahsyar dianggap 2 menit 1 detik. Artinya apa? Makanya sebenarnya kenapa orang dikatakan rugi? Karena cuma 2 menit, tapi 2 menit itulah yang kemudian menjadikan dia nanti apakah mendapatkan surga selamanya atau neraka selamanya. Cuma 2 menit nih. Ngapunten nggih. Jadi kalau kita kaya pun 2 menit aja kayaknya. Miskin pun cuma 2 menit. Dibandingkan saat berdiri di padang mahsyar. Jadi ceritanya ini, dalam kisahnya itu, dalam ayatnya dikatakan, ta'rujul malaikatu waruhu fiha. Ta'rujul malaikatu waruhu fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Kita lihat ayatnya ya. Saya agak lupa ayatnya. Kita lihat ayatnya berapa nih. Ayatnya ya. Oke. Dalam surat An-Nazi'at ayat 46 dikatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan atuhaha. Ini secara umum ya, bahwa dunia itu seperti pagi hari atau sore hari. Ya, ada juga dalam surat Al-Hajj secara umum di akhirat di surga, okay? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini di surga. Tetapi di padang mahsyar dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Surat Al-Ma'id ayat 4 ya. Bahwa sehari itu seperti 50.000 tahun. Jadi dalam tafsirnya disebutkan bahwa ketika Allah Ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya, maka semua manusia dibangkitkan dalam keadaan berdiri. Tidak berbaju, tidak beralas kaki. Matahari di atas kepala mereka. Dan keringat sampai ke leher mereka. Itu berapa tahun? Satu hari senilai 50.000 tahun menunggunya. Nunggu sampai Nabi Muhammad meminta kepada Allah Ta'ala agar ditimbang amal ibadahnya. Bayangkan, nggih? 50.000 tahun berdiri, matahari atas kepala, keringatnya sampai ke leher, kayak apa rasanya? Makanya, karena memang matahari atas kepala dan sangat panas luar biasa, kemudian Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang tertentu akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat pada hari
tidak ada naungan selain naungan dari Allah Ta'ala. Nah, karena matahari di atas kepala, ya, kira-kira yang bisa meredupkan panas mataharinya dan bisa menghalangi matahari sampai ke kepala kita, itu siapa kalau bukan Allah Ta'ala? Maka Allah memberikan perlindungan itu. Sehingga ada beberapa orang yang Allah berikan keistimewaan tidak merasakan teriknya matahari di padang mahsyar. Itu adalah 7 golongan tadi. Yang diantaranya adalah kalau pemuda yang tumbuh beriman beribadah di jalan Allah Ta'ala. Atau ada 2 orang muslimin gitu ya, dua orang yang saling menjaga ukhuwah di antara mereka. Ada juga yang tentang orang-orang yang sering menangis di malam hari mengingat dosanya. Ada juga orang yang yang berinfak tapi kemudian sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Ini adalah yang mendapatkan naungan di di padang mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kalau kita termasuk orang yang beruntung, ini adalah yang mendapatkan naungan besok di padang mahsyar nanti, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita sebelum sampai situ nggih? Oke. Bagaimana caranya agar kita beruntung, ya? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah memperbaharui iman kita. Ya, yang pertama nanti saya jelaskan detail, tapi kita mulai dulu dengan yang pertama disebutkan dulu, memperbaharui iman kita, ya. Kan dikatakan illalladzina amanu. Ya, berarti kita perbaharui iman kita. Baik. Yang kedua, memenuhi hidup dengan amal soleh. Wa amil solihat, berarti amal soleh. Jadi beramal soleh nih harus. Amal solehnya jangan yang ecek-ecek. Amal soleh yang pahalanya besar dan berat timbangannya dan berlipat ganda pahalanya. Jadi kita beramal pun harus cerdas. Karena cuma 2 menit, gitu. Kalau ibadah beramal yang pintar, jangan semua ibadah lakukan nih. Belum tentu ada dalilnya, makanya diambil yang pahalanya berat nih. Kenapa? Begini. Jadi amal itu memang nanti di padang mahsyar nanti ada amal yang dihitung jumlahnya. Ya. Ada yang amal yang dihitung jumlahnya. Setelah dihitung, nanti ditimbang. Makanya dalam surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang berat, ya, bukan banyak, ya, yang berat timbangannya. Kenapa berat? Begini. Kalau dibandingkan dengan kita, Sumayyah itu adalah syahidah pertama di dalam Islam. Itu nggak ada ibadahnya. Cuma asyhadu alla ilaha illallah. Belum sholat, belum puasa, belum pakai jilbab, belum. Masih baru aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meninggal dunia, dibunuh oleh oleh majikannya, Umayyah. Kalau secara jumlah sedikit sekali hanya kalimat syahadat. Tapi beratnya kayaknya kita nggak bisa menandinginya. Amal kita selama ini jika dibandingkan dengan Sumayyah, kayaknya nggak ada bandingannya. Banyaknya sih iya, beratnya belum tentu. Ya, makanya
Yang penting adalah ada beratnya apa nih, kualitasnya bagaimana. Terlebih ngapunten nggih, ngapunten sekali nih. Kan sebagian ummahat nggih, sebagian ibu-ibu karena merasa sudah tua, ngapunten nggih, pokoknya semua dikerjakan semua. Ngaji sini kerjakan, ngaji sini kerjakan. Oh, bagus. Tetapi jangan dipilih-pilih mana yang dalilnya ada. Karena Pak, sayang sudah capek kalau beratnya hanya seperti kapas. Pilih amal ibadah yang sudah pasti ada dalilnya. Kenapa? Karena waktu kita terbatas tuh. Apalagi tadi nggih, ngapunten sekali nih. Mohon maaf sekali nih ya. Karena kebanyakan kesepuhan itu kan pengen ngejar pahala ya. Begitu sehingga kalau ada guru, ada Pak Yai bilang, sholat ini pahalanya sekian. Kayaknya pengen banget mengerjakannya ya. Ah bagus tuh. Betul. Tetapi tanyakan kepada gurunya, ustadznya, Pak Yainya, wonten hadisnya mboten nggih Ustadz gitu. Kenapa? Karena sayang kalau tidak ada dalilnya. Wong yang ada dalilnya saja pahalanya belum tentu, apalagi yang dalilnya tidak jelas. Kira-kira begini, saya pernah sampaikan kemarin ya. Jadi kalau panjenengan punya uang lah, punya uang. Kemudian pengen uangnya nanti buat modal usaha, beruntungnya banyak. Kira-kira kalau mau titip ke siapa? Ke sembarangan orang atau yang terpercaya? Terpercaya. Oh ini jelas nih, orangnya jelas. Oh apa namanya, janjinya bagus, orang jelas dan track recordnya bagus. Ini yang dunia. Bagaimana dengan akhirat kita? Maka yang akhirat pun harus pilih mana yang sudah pasti sehingga tidak rugi. Makanya amal ibadah itu dipilih amal yang berkualitas pahalanya, amalnya sehingga nanti berat dan pahalanya berlipat ganda. Tapi harus jelas dalilnya begitu ya. Karena nanti kalau tidak jelas dalilnya, kelihatannya banyak tapi tidak ada nilainya. Ya. Sehingga panjenengan sebagai umat Islam ya, ini rajin-rajinlah bertanya kepada guru. Ada nggak dalilnya? Hadisnya ada apa tidak? Begitu ya. Kalau sudah dijelaskan ada dalilnya, oh ya sudah dikerjakan. Tapi kalau nggak jelas ada dalilnya, ya jangan dulu begitu seperti itu ya. Seperti itu. Baik ya. Kemudian beramal juga berdasarkan amal ibadah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh, contoh. Seperti kalau mau sedekah, sedekah kan bagus, tapi kalau mau sedekah yang utama, ada sedekah Al-Quran. Itu yang paling utama tuh. Sehingga nanti meskipun panjenengan sudah meninggal dunia, selama Quran itu dibaca, selama itu pula pahalanya mengalir. Yang kedua diantaranya sedekah air yang mengalir, mengalirkan air. Sumur, Ini di Lasnas ada program sumur untuk Gaza. Ini kalau panjenengan punya uang lebih, silahkan nih. Karena apa? Insya Allah selama sumur itu masih ada, pahalanya akan mengalir sampai kapanpun. Ya. Oke Ustaz di Gaza, aduh, ya di lain tempat nggak apa-apa juga lah ya. Yang ada di Lasnas itu ada sekarang ada di NTT dan ada di Gaza. Kantun milih yang mana ya. Karena Pak ini yang jelas programnya untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Dan insya Allah kalau panjenengan punya keluasan harta, ini menjadi sedekah jariyah. Atau misalkan begini, panjenengan dapat warisan banyak dari orang tua nih. Sebelum panjenengan bagi warisannya, diwakafkan dulu nih, buat sumur nih.
Karena insya Allah nanti setiap air yang sampai kepada fakir miskin, maka seperti itulah pahalanya mengalir sampai kapanpun. Ya, ini karena tadi kita butuh amal ibadah yang kalau kita sudah meninggal pahalanya tetap mengalir. Jangan amal ibadah yang habis. Contoh begini, sedekah makanan bagus, tapi itu selesai ketika makanannya habis. Ya, seperti itu. Oke, Ustaz, saya sudah sedekah makan apa namanya pagi subuh apa itu ya, subuh ceria atau apa tuh ya, yang ada makan, oh bagus. Tapi akan lebih bagus kalau sebagian nanti buat sumur tadi. Kenapa? Kalau maka contoh ngapunten nggih, ini sih sebagai bentuk apa ya, evaluasi saja. Subuh yang panjenengan lakukan ketika berbagi snack di subuh itu, ada kalanya memang kurang pas, ada kalanya. Kalau yang dapat orang kaya, okay. Kadang-kadang begitu, yang ngaji di perumahan kaya kabeh. Sedekah atau hadiah namanya nih? Oh, sedekah pada thalibul ilmi, oke deh, bisa jadi begitu ya. Tapi akan lebih baik manakala sedekah ini tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan. Bukan berarti program subuh itu nggak benar ya, benar. Tetapi mungkin harapannya coba undang fakir miskinnya juga. Biar jangan kesannya kayak arisan RT tapi di masjid. Kan pengajian arisan RT di masjid ya. Karena yang datang warga, yang warga pun kadang-kadang memang ngapunten, kaya semua. Coba sekali waktu adalah misalkan ya buat fakir miskin gitu ya. Kalau Jumat kayaknya sih fakir miskin bisa jadi datang ya kalau Jumat ya. Tapi intinya adalah ada beberapa kadang-kadang sedekah yang memang mohon maaf nih, kalau kita nggak pandai-pandai memilahnya, kadang kurang tepat sasarannya. Tapi kalau ada fakir miskinnya, oh monggo silahkan. Jadi kalau warga ada yang fakir miskin, silahkan. Tapi kalau warganya kaya semua, ini mungkin perlu evaluasi gitu. Jadi kalau ada sisa, misalkan ya, jamaahnya yang datang sedikit nih, sisanya buat fakir miskin. Jangan dihabiskan, dibawa bekal sama pengurusnya. Ini apunten, berarti bukan sedekah nih. Baru ibaratnya kayak ya makan-makan. Mung ada kajiannya, iya alhamdulillah sudah bagus lah ya. Tapi tadi jadi memang ini kalaupun terjadi begitu, maka kalaupun sisa berikan kepada fakir miskin. Artinya betul ada nilai sedekahnya. Tapi kalau di situ warganya apa macam-macam, ada fakir miskinnya, oh monggo saja silakan. Tapi kalau warganya yang datang ternyata kaya semua, ini memang perlu ada sedikit evaluasi. Jangan sampai kesannya sudah rasanya sedekah, ternyata bukan sedekah. Kira-kira panjenengan mau disedekahi nggak Bu? Nggak kan ya? Kan nggak, orang kaya masa disedekahi gitu ya. Tapi kan kesannya kalau nyumbang apa subuh itu sedekahkan ya. Padahal sedekah bagi yang tidak mampu harusnya. Maka ini memang perlu ada evaluasi sih. Bukan salah, bukan salah, tapi evaluasi bagaimana biar yang berhak mendapatkan sedekah bisa datang dan bisa mendapatkan haknya. Oke. Yang kelima, berdakwah semampu kita. Ya, berdakwah semampu kita. Baik. Kita bahas yang pertama tentang memperbaharui iman kita. Nabi SAW bersabda, Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum yakhluq kama yakhluqu thawb. Fas'alullah ayyujadida al-imana fi qulubikum. Nabi bersabda, dalam riwayat Tabrani dikatakan, innal iman, sesungguhnya iman dalam hati kalian, fi jawfi ahadikum, dalam hati kalian, yakhluq, bisa menjadi usang.
sebagaimana pakaian yang usang. Kenapa usang pakaian kita? Begini gambarannya, pendekatan visualnya. Baju putih kotor, dicuci, kotor lagi, cuci lagi. Kira-kira kalau sabunnya keras banget, bajunya cepat sobek apa tidak? Cepat sobek. Beliau pemutih ya, kenapa? Kotornya bukan kotor biasa. Kotor yang harus pakai cairan pemutih, sehingga bolak-balik cuci pakai pemutih, ya lama-lama kalau bahasa sayanya mungkin beda kalau panjenengan nggih. Perampang atau perampang, Bu? Perampang gitu. Jadi apa namanya? Tipis sekali ininya. Ini juga sama dengan kita. Betul, Allah menerima taubat kita, tapi kalau hati kita nih taubat, kotor lagi, taubat lagi, kotor lagi, begitu ya. Nanti hatinya menjadi imannya tipis nih. Maka selain bertobat, tetap harus diperbaharui imannya. Bagaimana memperbaharui iman itu? Memperbaharui iman itu adalah dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Okay? Memperbaharui iman adalah dengan ilmu dan amal. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya sesungguhnya hati manusia itu akan mati. Ya. Tidak ada imannya lagi. Kecuali yang mereka yang berilmu. Sesungguhnya orang berilmu akan lalai. Kecuali yang beramal. Beramal akan tertipu kecuali amalnya dengan ikhlas. Ya. Jadi iman itu adalah ilmu, amal. Oh, tambah lagi ya. Ini saya tambahkan versi apa? Imam Al-Ghazali. Saya tambahkan dulu ya. Tadi saya bacanya kurang teliti, jadi belum ada tambahannya. Sedikit, ya. Kelas. Baik. Ya. Jadi ada ilmu, ada amal, ada ikhlas ini untuk memperbaharui iman kita. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan ketika ngaji mencari ilmu adalah dalam rangka memperbaharui iman kita. Karena kalau nggak ngaji rasanya ada yang hilang tuh. Ada yang sifatnya biasa yang disiram dengan air, ada yang tidak menyiraminya. Sehingga harus ada ilmunya. Maka kenapa? Karena kita harus mengilmui apa yang kita amalkan. Jadi begini. Jadi kalau mau beramal, cari ilmunya dulu. Atau kalau sudah beramal, minimal tanyakan dulu ada ilmunya atau ada jalurnya atau tidak. Jadi kita beramal, kalau sudah beramal, kemudian cari tahu amal saya ini ada dasarnya atau tidak. Jadi kalau beramal, beramal maka ilmu dulu, ada ilmunya. Karena kalau beramal tanpa ilmu nanti tersesat. Ibaratnya panjenengan punya kaki tapi salah mapnya. Ya, mau ke Duku Walu bingung mapnya di mana, nggak ada. Jadi malah ke Baturaden nanti. Kenapa? Karena ilmu itu sebagai map atau peta untuk menjalankannya. Ya. Baik, berarti punya kaki tapi kemudian harus ada petanya. Sudah beramal alhamdulillah, tapi ada ilmunya dulu nih. Kalau sudah, ini amalan yang sudah kita kerjakan. Kalau kita ngaji, kalau berilmu, ilmu ini akan menjadikan orang terlena. Kalau tidak diamalkan. Maka kalau sudah ngaji,
paling tidak mulai pelan-pelan diamalkan sebisa yang kita lakukan. Ya, kita mengamalkan ilmu kita. Jadi mengilmui amal kita dan mengamalkan ilmu kita. Jadi kalau kita beramal dasarnya dengan ilmu, tapi kalau kita berilmu nanti dibuktikan dengan amal. Kalau ilmu tanpa amal nantinya sia-sia, menjadi terlena. Mohon maaf sekali nih. Mungkin ada orang gelarnya S3, tapi amalnya kayak anak TK. Punten sekali nih. Kalau ngomong Masya Allah, bla 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 bla, begitu ngaji, kurang, berarti kan ilmunya kayak TK nggih. Amalnya kayak TK tuh. Ilmunya Masya Allah, S-nya berkali-kali. Ya. Ini evaluasi buat kita juga nggih. Ini kajian Mafaza sudah PKS sudah berapa tahun nggih? Tahunan lah ya. Sudah kalau mau S mungkin S5 mungkin ya. Alhamdulillah. Nanti kita evaluasi diri kita. Ada enggak progresnya gitu ya? Progresnya ada tidak? Kalau ada progresnya, alhamdulillah ya. Meskipun masing-masing kita kadang-kadang progresnya berbeda-beda. Kenapa? Kan ada yang mulai dari 0 ada. Ada yang mulai dari 80 juga ada. Yang minimal ya naiklah ya. Ngaji 10 tahun misalkan ya. Jangan 0 terus. Mungkin ya jadi 2, 3, 10 misalkan begitu ya. Yang 80 mungkin kalau sudah 10 tahun mungkin jadi 90 segala macam. Jadi ada progres ataupun ada kenaikan. Contoh misalkan yang sering saya sampaikan lah ya. Panjenengan sudah sholat berapa tahun sholatnya? Bertahun-tahun alhamdulillah. Kira-kira masih kayak burung beo atau tidak, Bu? Gimana kayak burung beo? Ngomong tapi nggak ngerti artinya. Aduh Ustadz, masih. Oke deh. Berarti mulai nggih diperbaiki dari yang sering dulu. Dari mulai Al-Fatihah. Udah selesai, alhamdulillah. Nanti bacaan-bacaan yang lain yang wajib. Minimal berarti kan ada perubahannya ya. Jangan sampai tiap kali sholat begitu-begitu aja. Nggak ada perubahannya. Berarti ini belum mengamalkan ilmunya. Yang penting tadilah ada pergerakannya. Meskipun tidak harus secepat kilat, tidak harus. Kan mungkin tadi nggih, mungkin kita seperti ada yang apunten niki nggih, menyinggung ya. Saya mohon maaf. Kan mungkin ada kita yang cc-nya tinggi ya Bu ya. Begitu langsung diinjak gasnya langsung sruk. Lancar Masya Allah. Baru ngaji kemarin langsung bisa semua. Alhamdulillah. Tapi ada yang cc-nya rendah. Jadi diinjak remnya sampai dasar, jalannya endut-endutan, pelan-pelan. Nggak apa-apa, daripada mogok, mending jalan pelan-pelan. Nggak apa-apa, yang penting jalan pelan-pelan. Artinya apa? Misalkan tadi nggih, kalau kita kemudian beriman, kan memang kemarin kita bahas juga, kan ada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan langsung kami kerjakan. Cuma kita mungkin prosesnya adalah sami'na wangdurna. Kami dengar tapi tolong beri kami waktu. Karena mungkin tadi, karena saya termasuk cc-nya rendah. Sehingga ngaji lama pun ya begitu. Nggak apa-apa, yang penting ada perubahannya. Meskipun sedikit nggak masalah. Meskipun hanya setengah langkah oke saja. Yang penting ada perubahannya. Ya. Kalau sudah beramal, nanti amalnya harus lillahi ta'ala. Tidak boleh amalnya tidak karena
Allah Ta'ala, nanti sia-sia. Ini tentang memperbarui iman kita. Kenapa? Karena kalau hilang iman kita, Allah akan menegur kita. Ya. Belum kelihatan dia mana nih? Oh, belum di sini. Lagi agak. Nah, ini. Allah meminta pertanggungjawaban atas iman yang turun atau hilang. Kan sebagaimana pesan kal khutbah Jumat nggih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tugas kita. Kalau kita sudah Islam, maka kita jaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Kalau sampai berkurang atau berubah, ini Allah akan berikan kita sanksinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 211, ya. Allah berfirman, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab." Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Baqarah ayat 211. Para ulama mengatakan bahwasannya di antara nikmat yang paling besar untuk kita sebagai umat Islam adalah nikmat iman. Jadi Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan Islam dan ada imannya. Tapi pendidikan, pergaulan, teman yang menjadikan dia berkurang imannya. Bahkan sampai hilang imannya. Maka Nabi mengatakan, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani. Menjadikannya Yahudi, menjadikannya Majusi. Artinya apa? Jadi faktor-faktor dari luar lah yang kemudian kita menjadi tidak Islam lagi. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Dengan apa? Tadi, dengan ilmu, dengan amal, dan dengan keikhlasan kita. Maka insya Allah, selama kita berusaha mencari ilmu untuk amal yang akan kita kerjakan, dan mengamalkan tiap ilmu yang kita dapatkan, mengikhlaskan setiap amal kita, ini adalah cara memperbaharui iman kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi dan termasuk orang yang beruntung, ya. Karena tadi kalau kita ganti nikmat iman dengan nikmat kekafiran, Islam dengan menjadi agama yang lainnya, maka Allah akan memberikan siksa yang sangat keras. Ya, jadi kita dianjurkan nih menjaga iman kita sampai akhir kita. Kalau kadang-kadang turun, perbaharui, tapi jangan sampai hilang, ya, seperti itu. Ini yang pertama, nggih. Yang pertama adalah memperbaharui iman kita. Baik, sebentar, ini salah pencet, nggih. Mana nih? Oh, baik. Nah. Yang kedua, penuhi hidup dengan amal soleh. Jadi sebisa mungkin hidup kita itu banyak amal solehnya. Apunten, ini quote-nya. Quote-nya ada, ini gambar apa, Bu? Gambar kuburan, Bu. Berarti semakin dekat semakin giat harusnya. Ya. Semakin dekat semakin giat. Semakin dekat kuburnya, harus semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Karena yang nanti ketika dikubur kita akan berjumpa dengan malaikat Allah dan akan dengan amal kita nanti. Sehingga harus dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, ada pesan dari para ulama kita, semakin hari semakin kita dekat dengan kematian. Tuh, jadi kalau berdasarkan akhir hidup kita,
maka sebenarnya kita sedang berjalan menuju kematian. Ada yang dekat tapi lambat, ada yang jauh tapi cepat. Bagaimana tuh, Bu? Dekat tapi lambat, nggih. Kesannya kan kalau sudah usia 80-an kan sudah sangat dekat ya. Kadang-kadang suka ngapunten iki. Kalau ada kabar kematian yang teman seumuran meninggal dunia, tataban ya. Jangan-jangan saya besok ya. Kenapa? Kayaknya yang tahunan ini pada meninggal semua nih, begitu ya. Jadi kan seharusnya bukan begitu ya. Tiap hari kita harus deg-degan, Bu. Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, apalagi ketika tidur. Kita tidur itu harus khawatir bahwa besok tidak bisa bangun lagi. Meskipun berharap terus, tapi khawatir. Makanya kadang kematian itu kan rahasia, nggih. Kadang kesannya dekat tapi lambat, tapi kadang kesannya jauh tapi cepat. Ada masih muda. Kan bayangan kita kalau masih muda kan masih jauh ya. Ternyata secepat kilat malaikatnya datang. Ada yang sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, tapi malaikatnya belum datang juga. Berarti malaikatnya datang dengan lambat. Makanya tadi nggih, kadang dekat tapi lambat atau jauh tapi cepat. Ya. Oke. Semakin dekat dengan kematian, semestinya semakin giat beribadah, melakukan berbagai ketaatan. Jadi, ampunten nggih, semakin bertambah usia kita, harusnya bertambah ketaatan kita. Ya, harus begitu. Dan kurangi maksiatnya. Punten sekali ini, punten sekali. Kalau ada ibu-ibu yang punya suara bagus, alhamdulillah. Ini harusnya baca Qur'annya banyak-banyak, nggih. Kenapa? Ya, ini suara bagus itu kan Masya Allah. Kalau kita suaranya bagus baca Quran, pahalanya besar, insya Allah ya, seperti itu. Apalagi mohon maaf nih, sudah sepuh tapi mantan penyanyi. Dulu sempat nyanyi karaoke segala macam, monggo silahkan. Dulu kan oke lah. Sekarang sudah usia 60 ke atas, gitu. Sudah saatnya ganti kesenangan, Bu. Jangan sampai ngapunten niki nggih. Sudah usia 60 lebih, kalau ada hajatan nyumbang lagu. Suara saya bagus tuh, Set. Betul, suara bagus, tapi yang senang-senang sudah kemarin-kemarin nih. Tinggal yang ibadah-ibadah nih, begitu ya. Kenapa? Sayang, ya. Mbok nanti ngapunten nggih, lagi nyanyi malah orang bisa nyanyi maning, begitu ya. Mendingan baca Quran, alhamdulillah. Nyumbang baca Quran. Masya Allah nih, luar biasa. Ya, kenapa? Karena begitu. Ya, karena ada beberapa ngapunten nggih. Kadang-kadang sekarang, tapi sudah nggak ada kayak di televisi ya. Ada namanya acara Oldies Memory apa ya, Bu ya, zaman dulu tuh. Yang datang sepuh-sepuh semua. Masya Allah ya. Lagunya yang zaman dulu tuh gitu ya. Masih senang melulu gitu. Allahu Akbar. Ini harusnya kan semakin dekat dengan kematian, semakin taat nih. Apa haram, Ustaz? Oke lah, mungkin nggak haram gitu, tetapi kayaknya lebih baik yang ada manfaatnya deh gitu ya. Yang jelas ada pahalanya. Makanya begitu. Ya kalau yang nggak Islam sih monggo aja, nggak Islam nggak ngaji itu ya mungkin beda. Tapi kalau yang ngaji begitu guys, begitu. Makanya harapannya begitu ya. Oke. Berikutnya, semakin dekat dengan finish semakin kencang berlarinya. Ya. Jadi ibarat kalau kita lari, semakin dekat dengan finishnya, maka harapannya semakin kencang larinya. Ya, seperti itu. Baik ya. Ini pesan nih ya. Nah, bagaimana caranya biar kita baik nih?
Pertama berarti ada prioritasnya dulu. Oh, kelihatan nggak? Saya ini aja lah, ganti warnanya gini biar nggak kurang. Ini karena warnanya macam-macam jadi, oke, saya ganti yang hijau jadi warna yang lain. Mana? Merah, oke sudah. Hijaunya berlanjut baik. Baik, prioritas dulu, okay? Prioritas amal. Jadi kita beramal itu ada prioritasnya. Jangan sampai kita wajibnya sunnahnya rajin tapi wajibnya enggak. Contoh okay? Begini. Sholat malamnya Masya Allah. Tapi jam 3 ngantuk. Bangun-bangun jam 5. Ini salah tempat, Bu. Betul, sholat malam tengah malam bagus, tapi jaga jangan sampai subuhnya terlambat. Berarti ini salah tempat nih. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu adalah mengedepankan yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Ya, contoh misalkan begini. Ustadz, saya pengen itikaf ketika Ramadan. Oh bagus. Tapi suami pulang ke rumah. Ya mendingan ke sama suaminya daripada itikaf. Kenapa? Membantu suami, melayani suami itu lebih wajib daripada itikaf. Syukur bisa ngajak suaminya, Mas itikaf yuk, gitu-gitu. Karena berarti bagus nih. Tapi kalau suaminya enggak mau itikaf ya sudah di rumah gitu. Karena tadi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kenapa? Wajib lebih utama daripada sunnah. Begini konsepnya nggih. Jadi kalau yang wajib kita semua harus mengerjakannya semampu kita. Contoh, sholat wajib harus. Yang rukun Islam lah, okay? Yang rukun Islam itu harus dikerjakan. Yang wajib ya. Nah yang sunnah ini boleh tidak semuanya. Boleh sesuai dengan apa namanya kesenangan kita. Bukan kesenangan ya. Kemampuan ataupun yang kita condong kemana. Begini contohnya ya. Kan di surga itu ada 7 pintu ya. Pintu sedekah, pintu puasa, pintu sholat, dan pintu-pintu yang lainnya. Berarti memang kita masing-masing kadang berbeda-beda nih masuk pintunya. Tergantung kecerdasan kita dan kemampuan kita. Contoh, kalau orang yang sedikit lulusan akuntansi, maksudnya agak ngitung kalau mau sedekah. Mau sedekah tuh ya, ngitung dulu biaya bulanan berapa, oke. Tinggal sedikit, oh berarti sekian. Ya nggak apa-apa, mau sedekah kan boleh ya. Maka cari amalan sunnah yang kita lega tuh. Oh berarti saya sunnah aja, yang bagus, nggak masalah. Yang penting wajibnya sudah, zakatnya nggak boleh ketinggalan. Sedekahnya serelanya. Tapi puasanya semaksimalnya. Atau contoh yang lain nih. Ada orang yang doyan makan. Kalau puasa daun kayaknya berat banget ya. Mau doyan makan sih. Kalau ada warung makan yang baru pengennya mencicipi. Yuk ke sana yuk. Kayak belum pernah ke sana gitu ya. Begitu. Oke. Berarti mungkin untuk puasa agak sulit ya. Karena apa? Karena senangnya makan puasa sulit. Paling wajib puasa Ramadan aja wajib ya. Nah kalau apa namanya puasa mungkin nggak bagus nih, nggak sunnahnya ya nggak dikerjakan semua. Tapi mungkin coba sedekahnya dibanyakin. Kenapa? Biasanya kalau orang senang makan senang naktir biasanya tuh. Biasanya begitu. Kalau orang senang makan senang naktir biasanya. Gitu ya biasanya. Jadi sedekahnya banyak. Sedekah nggak bisa
sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, sudah sholat malamnya misalkan ya, begitu dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwasannya cari ibadah sunnah andalan yang kita bisa semaksimal yang kita bisa. Bukan cuma sekedar ada. Kalau wajib harus ada semua, tapi harus ada amalan sunnah yang memang menjadi andalan kita. Dan kita masing-masing beda. Gak bisa dipaksa orang yang memang, mohon maaf deh, agak sedikit ngitung, gak bisa dipaksa sedekah banyak, tidak bisa. Oh sudah sedekah saja sudah bagus kok. Mau banyak-banyak ya nanti. Tapi mungkin kalau dia disuruh untuk ibadah sunnahnya banyak begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang memberikan nasihatnya macam-macam tuh. Contoh begini. Ada orang yang ketika dia bertanya, orang ini mungkin kepada orang tuanya tidak begitu akrab, atau berbakti sekali. Maka Nabi mengatakan, amal ibadah yang utama adalah syahadat la ilallah. Yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Karena apa? Melihatnya orang ini kayaknya kepada orang tuanya kurang open lah begitu ya. Ada lagi nih, bertanya lagi. Sama bertanyanya, ibadah apa yang utama nih? Syahadat. Yang kedua, salat pada waktunya. Mungkin orangnya sering molor nih. Makanya memang kita masing-masing kadang-kadang punya prioritas amal sunnah yang berbeda-beda. Sehingga memang yang penting tadi yang wajib harus semuanya, yang sunnah sesuaikan dengan kemampuan kita semuanya, ya seperti itu. Baik, ini pesannya, amal prioritas ya. Oke, kemudian jangan jadi manusia STMJ. STMJ apa Bu? Salat terus maksiat jalan, ya. Jadi kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Taat iya, tetapi juga hindari maksiat. Jangan sampai taatnya iya, maksiatnya iya. Oke lah, mungkin tadi kalau masih usia di bawah 40 gitu ya, mungkin di antara taatnya masih banyak maksiatnya mungkin ya. Kalau 40-60 berarti imbang nih maksiat dengan taatnya. Kalau sudah 60 ke atas, harusnya taatnya lebih banyak daripada maksiatnya idealnya. Kalau ideal sih bagus ya, dari awal memang harus banyak taatnya. Tapi kan fase hidup orang berbeda. Mungkin masih muda, masih pengen coba-coba, sehingga kadang-kadang ya masih agak maksiat lah begitu ya. Tapi intinya adalah bahwa sebisa mungkin hindari maksiat. Karena apa? Taat itu kalau ada maksiatnya, nanti pahala ketaatan membayar dosa maksiatnya. Zong jadinya. Makanya harus hindari maksiat sebisa mungkin. Kenapa? Nabi mengatakan, "Manahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Artinya apa? Jadi kita ketika beribadah, kalau sudah memang ingin amal ibadahnya, amal salehnya bagus, adalah dikurangi maksiatnya sebisa mungkin, sejauh-jauhnya, agar tidak merugi. Kan ada yang merugi ya. Ada orang yang merugi karena amalnya ibadah baik tapi maksiatnya banyak juga. Kalau dikatakan oleh Nabi SAW, termasuk orang yang bangkrut. Apa? Salatnya iya, puasa iya, tapi menyakiti orang lain juga iya. Sehingga maksiatnya ini adalah menghabiskan pahala taatnya. Maka biar nggak habis, kurangi maksiatnya. Contoh
Kalau lagi kumpul-kumpul, kurangi ngerumpinya, begitu ya. Kalau kumpul-kumpul, oke deh, daripada kita ngobrol-ngobrol nggak tahu ya, baca Quran aja yuk, misalkan begitu. Dikir kayak badan dikir segala macam begitu ya. Ngobrolnya biasanya setengah jam jadi 5 menit aja begitu, begitu. Yang ngobrol-ngobrol yang memang apa namanya basa-basi begitu ya. Karena kalau kadang-kadang kalau basa-basi terlalu lama, tadinya bagus malah jadi basi beneran begitu ya. Karena tadi ngomong yang tidak, kalau basi itu kan berarti tadi ya, kan kalau kata Nabi bahwasannya bukan kata Allah Ta'ala, kalau kita menggunjing orang berarti sedang makan bangkai, kan basi banget ya, bau banget tuh. Berarti kalau ada majelis ilmu, majelis apapun, majelis kumpul-kumpul, kok kemudian membahas keburukan orang, berarti ini sedang majelis makan bangkai. Dihindari itu. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, okay. Membiasakan amal ibadah sehingga ajal tiba, ya. Jadi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Maksudnya begini, kebiasaan dilakukan sebelum dia meninggal dunia. Jadi akan dibegitukan. Sehingga begini, okay? Contoh begini. Mungkin kita bukan termasuk yang bagus baca Qur'annya. Masih belajar artiri kayak atau metode yang lain begitu ya, masih abata-abata lah. Tapi kalau masih mau belajar, insya Allah mudah-mudahan kalau meninggal dunia ditanya sama Allah Ta'ala, bagaimana tentang Qur'annya? Lagi belajar ya Allah, tapi belum selesai sudah dipanggil duluan begitu ya. Tapi kan mending ya, lagi belajar. Berarti ada usaha untuk belajar. Hafalan juga sama, hafalan. Hafalan ya menghafal saja, biasakan saja murojaah hafalan begitu ya. Meskipun mohon maaf nambah 5 hilang 10. Gimana? Lagi target menghafal surat An-Naba 5 ayat. Amma yatasaalun 'anil nabil alamin. Terus pada surat Al-Kafirun orang rampung. Berarti kan lupa ya, berarti kan nambah 5 hilang 10 tuh. Tapi nggak apa-apa, hafalin lagi aja, ulang lagi hafalan. Jadi nggak hafal pun ya hafalin terus aja, usaha saja. Nah, sehingga nanti kalau tanya sama Allah Ta'ala, kan Allah berfirman ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, adakah orang yang mau mengingat atau menghafalnya? Berarti kalau ditanya sama malaikat sama Allah Ta'ala ya, ini Qur'annya 6.000 sekian ayat, yang dihafal berapa? Kan bisa ngomong, ya Allah sedang mencoba, tapi urung hafal bisa dipanggil begitu kan? Tapi kan sudah minimal sudah mengatakan mencoba ya, sudah mencoba. Daripada apa ya, berapa? Oh, pusing ya. Ngapunten jangan sampai misalkan ini targetnya lah ya. Ini bukan target masjid lah ya, tapi intinya adalah target pribadi lah. Jadi harapannya insya Allah untuk yang jadi yang ngaji di BKF ini punya target minimal hafal juz 30. Sampai kapan targetnya? Monggo terserah masing-masing. 10 tahun ya boleh. Begitu ya. Mungkin caranya caranya. Datangnya lebih awal, mulai setoran dengan temannya. Murojaah dulu. Setoran lah, mungkin nanti dikelompokkan berapa, kemudian mungkin seperempat jam saja aku setor surat Ad-Duha, boleh ada centangnya, sehingga nanti ada progres saya sudah hafal atau tidak. Karena begini, ada sebagian kaum muslimin begini, ketika bilang bahwa yang pendek-pendek ya, pendek banget, cuma Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kayaknya jamaah BKF nggak begitu Jamaah BKF mudah-mudahan ya punya
azam, punya niatan, punya mimpi, punya keinginan, minimal hafal juz 30. Siap nih Bu? Siap usaha, iya. Hasil mah nanti aja. Yang penting usaha dulu. Kenapa? Hasil kan tergantung tadi, tergantung kecerdasan kita. Tapi yang penting kan usaha dulu. Kenapa? Usaha itu Masya Allah. Makanya pesan ulama kita, hafalkan meski nggak hafal, hafal. Tapi usaha dulu. Karena kalau nanti tanya sama Allah Ta'ala, ini sudah dimudahkan. Terus berapa yang dihafal? Kan ada pertanggung jawabannya. Tahu berapa yang dihafal? Ya kalau sudah usahakan insya Allah sudah nggak apa-apa. Kenapa? Jadi minimal tadi yang nggak bisa dilakukan ya. Jadi kalau sekarang yang memang belum lancar bacaannya, sekarang biasakan tahsinnya. Kalau meninggal dalam keadaan ditahsin, Masya Allah ya. Ya Allah aku sedang ditahsin nih. Kan dikatakan kalau sedang belajar itu kan terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an, yang belajar dulu. Berarti belajar baca pun itu yang terbaik. Yang ngajar pasti lebih baik, tapi yang belajar itu baik. Entah belajar untuk membacanya atau belajar untuk menghafalnya. Ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti begitu mudah-mudahan jamaah BKF itu hafalannya punya mimpi minimal 1 juz ya insyaallah gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai sebisanya, tapi ada usahanya begitu ya. Ya, begitu ya. Baik. Nah, berikutnya tidak menyebarkan amal. Jadi amal itu ketika sahih dalilnya, kalau bisa dikerjakan, ya semaksimal yang kita bisa. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jauhlah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Ya. Jika kamu tidak bisa, tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah yang baik. Jadi begini, sebisa mungkin biasakan sedekah meski hanya sedikit, nggak apa-apa. Ustaz bisanya 2.000 per hari, bagus. Nggak masalah. Daripada recehan begitu malah kemana-mana, hilang kemana-mana, mendingan buat sedekah dulu. Kenapa? Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sepele. Kalau dikerjakan ikhlas, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak bisa karena saking tidak punyanya, minimal punya kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah itu maksudnya adalah ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik pun itu sedekah. Maka jangan sampai kalau ada fakir miskin datang ke rumah, kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Minimal ucapannya baik. Kalau nggak masih, kalau nggak punya mungkin belum berani ya, tapi minimal ucapan baik. Jangan sampai sudah nggak ngasih, ngomong lagi, buat apa paling buat mabok ya gitu ya. Kan Masya Allah sudah ngasih tapi ngomongnya pedas banget. Bahkan mungkin cabai sekilo pun masih kurang pedas dibandingkan dengan lidahnya begitu ya. Apun teniki. Jadi begitu. Ya kalau kira-kira emang ini kita agak sulit untuk sedekah, minimal dengan kalimat yang baik. Kenapa? Mudah-mudahan itu dianggap sebagai sedekah juga. Jadi sedekah dengan semampu kita. Tidak ada kata sedikit bagi Allah Ta'ala. Yang penting kalau lillahi ta'ala, insya Allah yang sedikit itu seperti gunung. Kan Nabi mengatakan bahwasannya di hari kiamat nanti ada orang yang beramal seperti gunung tapi pahalanya seperti selai kapas. Tapi ada juga orang yang beramal sedikit tapi pahalanya nilainya seperti gunung. Contoh misalkan begini.
Kalau nggak bisa nyumbang ketika takziah, sholatnya nih, kan sholat seperti Gunung Uhud kan, Ge, pahalanya. Mungkin kalau nyumbang mungkin yang tole-tole mungkin sedikit, tapi sholatnya penting nih. Kenapa? Karena sholat ini adalah menyolati seperti satu kirot, Ge, dua Gunung Uhud nih sholatnya. Terutama ngapunten, Ge, ini buat para ibu-ibu. Para ibu-ibu kadang-kadang ketika takziah yang dipikir di kotaknya di, tapi tidak sholat jenazah. Sayang. Kotaknya nyumbang berapa sih? Paling 10.000 kan ya, 20.000, paling bantu 100.000 lah nyumbangnya. Kalau di amplop kita saja. Tapi kalau sholat, pahalanya 2 gunung Uhud nih, satu kirot itu. Jadi para ibu-ibu, saya pesankan, kalau takziah yang difokuskan bukan kotaknya, tapi adalah sholatnya. Karena di antara sekian kewajiban, memang yang memang maksimal kita kerjakan adalah kalau bagi wanita, itu adalah memandikan, mengkafani, menyolati ini yang bisa dilakukan. Mengantar ini makruh. Makruh itu maksud gini. Jadi sebaiknya tidak. Menguburkan apalagi nggak bisa juga ya. Maka ini 3 ini. Memandikan, mengkafani. Kalau memandikan, mengkafani mungkin orang spesial ya. Tapi menyolati bisa kita semua. Ustadz, nggak bawa mukena. Loh kan kalau sudah pakai baju nutup aurat, tidak boleh pakai mukena. Ustadz mungkin kakinya pakai kaos kaki lah, sudah pakai kaos kaki gitu, begitu. Bajunya nggak lebar, kan sholatnya cuma takbir saja ya, begini saja. Mau nanti nggak sopan, mau nggak ada ruku, nggak ada sujudnya, berdiri aja, sudah. Nggak usah kemudian segala macam. Makanya nanti tipsnya nggih, kalau panjenengan mau takziah, wudu dari rumah. Terus pakai kaos kaki kalau memang bajunya agak setumit ya, atau di atas mata kaki. Kalau bajunya sudah sampai nutup sandal ya sudah nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau bajunya belum nutup sandalnya berarti pakai kaos kaki, sehingga nanti gampang sholat jenazahnya. Karena begitu kadang-kadang sebagian kita itu, sebagian para ummahat nih, itu lebih fokus ke kotaknya, tapi tidak ke sholatnya. Pahalanya besar nih sebenarnya. Cuma 5 menit nggak sampai, pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Nggak modal uang. Kan sholat nggak modal uang kan ya? Malah kadang-kadang di sebagian tempat ada uangnya. Ada uang salawatan. Kan saya pernah waktu di sholat di mana ya? Lagi sholat kemudian dikasih uang di sakunya, ini ada apa nih begitu ya, seperti itu. Tapi oke lah, baik ya. Ini contohnya nggih, baru 2. Nanti masih ada 3 lagi, mudah-mudahan bisa kita dengar pada kesempatan berikutnya. Baik, itu tentang kajian kita pada kesempatan hari ini. Monggo kalau ada yang bertanya dipersilahkan, bisa materi ini atau bisa yang lainnya dipersilahkan. Paling 2 maksimal nggih kalau ada yang bertanya. Monggo, Ibu, ada kesempatan untuk bertanya. Kayaknya sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada bertanya. Baik, dari demikian dari saya. Wabillahi